Salam, selamat pagi untuk kita semua, terutama peserta didik. Apa kabar pagi hari ini? Ya, bersyukur kalau kita sehat, kuat. Ini karena berkat pertolongan Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar mempergunakan waktu ini dengan baik, yaitu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, mencakup elemen penerapan pembelajaran meliputi bertumbuh menjadi dewasa dengan segala aspek. Baik peserta didik yang dikasihi oleh Tuhan, adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat memahami maksud dan makna yang terkandung dari berbagai aspek dalam pertumbuhan menjadi dewasa. Ya, artinya melalui pelajaran agama ini yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat memahami mereka bertumbuh menjadi dewasa melalui berbagai aspek. Itulah yang akan menjadi capaian pembelajaran ya sebagai pelajar. Adapun profil Pancasila dicantumkan juga dalam pembelajaran agama. Nah, peserta didik yang dikasihi oleh Tuhan, ya, profil Pancasila mencakup, saya mencantumkan sini ada 4, yaitu yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kenapa dicantumkan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa? Karena sangat penting peserta didik untuk dapat memahami, mengetahui, dan beriman kepada Sang Penciptanya. Ya, salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia di dunia ini adalah untuk menyembah Penciptanya. Nah, kalau Penciptanya tidak disembah oleh yang diciptakan, nah itu artinya kita jauh dari hadapan Tuhan. Oleh sebab itu sangat penting sebagai seorang anak didik, seorang pelajar untuk bisa beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebagai umat Tuhan, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang menyelamatkan isi dunia ini. Yang kedua yang saya ambil dari profil Pancasila adalah bergotong royong. Nah, anak didik perlu belajar tentang bergotong royong, saling menolong satu dengan yang lain, dengan tujuan mereka dapat melaksanakan kehidupan bermasyarakat dengan baik di lingkungan di mana mereka ada. Nah, gotong royong adalah salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari budaya. Nah, apalagi ada daerah-daerah tertentu gotong royong masih merupakan sesuatu yang sangat penting diterapkan dalam masyarakat. Oleh sebab itu peserta didik diharapkan memiliki sifat dan tanggung jawab untuk dapat bergotong royong. Yang ketiga, mandiri. Nah, melalui profil Pancasila dan belajar daripada agama di sekolah, peserta didik diharapkan juga dapat hidup mandiri. Artinya tidak selalu tergantung kepada orang tua, kepada dewan guru dikala dia belajar di sekolah, dan kepada teman. Ya, diusahakan peserta didik untuk dapat hidup mandiri. Inilah yang diharapkan dari profil Pancasila yang juga terkandung dalam pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah. Yang keempat adalah kreatif. Nah, peserta didik setelah diberikan pembelajaran melalui pelajaran agama, profil Pancasila, diharapkan mereka kreatif. Kreatif dalam hal-hal yang positif. Salah satunya mereka kreatif dalam mencari bahan-bahan materi yang berhubungan juga dengan
pelajaran agama secara khusus. Nah, kreatif mengikuti ibadah-ibadah yang mendukung iman mereka untuk bertumbuh. Nah, itu yang diharapkan dari profil Pancasila. Nah, sekarang peserta didik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan pematik. Ya, pertanyaan pematik, mengapa pentingnya proses pertumbuhan menjadi dewasa melalui 6 aspek kehidupan. Nah, peserta didik yang dikasih oleh Tuhan, kalau seorang pemuda remaja tidak bertumbuh, artinya dia ya berat badannya tidak meningkat, tinggi badannya tidak meningkat, yaitu yang perlu dipertanyakan. Nah, kita bersyukur Tuhan memberikan pertumbuhan yang sangat baik, ya, yang sangat baik melalui pertumbuhan fisik. Itu dia. Jadi dewasa secara fisik dan jasmani berarti sudah mengalami pertumbuhan tinggi badan, berat badan secara maksimal. Ya, otomatis juga ditopang dengan gizi yang memadai. Itu dia. Ya, serta memahami ya, pada pertumbuhan itu juga terjadi yang disebut dengan pubertas. Dalam masa pubertas ini juga ya, seorang anak didik perlu memahami bahwa mereka mengalami perubahan-perubahan dalam bentuk fisik tubuh mereka dan mereka sudah mengalami yang disebut dengan pubertas. Nah, kita bersyukur Alkitab memberikan perintah yang sangat jelas kepada kita sebagai ya peserta didik untuk menjaga kekudusan. Ya, Alkitab juga berkata yang bisa kita baca dalam Matius pasal 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Nah, itulah pesan Alkitab supaya kita bisa menjaga kekudusan. Baik peserta didik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, salah satu materi yang sangat ya penting dan materi pembelajaran kelas 10 tingkat SMA atau fase E ya tentang bertumbuh menjadi dewasa dapat dilihat melalui 6 aspek. Yang pertama, aspek fisik atau jasmani. Ya, saya yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi melalui ini diharapkan peserta didik pada fase E ini untuk dapat memahami aspek pertumbuhan fisik atau jasmani dalam pertumbuhannya. Ya, mereka diharapkan dapat memahami itu. Ya, salah satunya banyak terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan mereka. Suara mereka mulai sudah berubah. Ada hal-hal yang mungkin ya mereka rasakan aneh, tapi itu tidak perlu dikhawatirkan. Memang Tuhan menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Ya, sangat sempurna Tuhan menciptakan manusia. Artinya memiliki pertumbuhan fisik dan atau jasmani. Yang kedua daripada pertumbuhan manusia yaitu aspek intelektual atau berpikir. Nah, melalui pelajaran bertumbuh menjadi dewasa ini, siswa diharapkan ya mampu menerapkan aspek intelektual atau berpikir dalam proses pendidikan dan pembelajaran yang berguna untuk masa depan mereka. Dengan bertambahnya usia, mereka diharapkan memiliki pengetahuan atau yang kita kenal hari ini adalah manusia-manusia yang berintelektual. Nah, Allah menginginkan dengan bertambahnya usia, cara berpikir kita juga harus rasional, cara berpikir yang Tuhan harapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah aspek emosi. Ya, diharapkan bagi peserta didik mampu
mengendalikan aspek emosi untuk bisa bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus Tuhan kita. Ya, kenapa penting mengendalikan emosi? Ya, ada beberapa catatan yang pernah saya catat adalah ya, berbagai penelitian para ahli menunjukkan bahwa orang yang sukses dalam bisnis dan karir atau pekerjaan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan mengendalikan emosinya dengan baik. Kesuksesan, keberhasilan ya, tidak selalu berkaitan dengan kecerdasan intelektual. Artinya, orang yang menjadi juara kelas mulai dari SD, SMP, SMA, mungkin saja perguruan tinggi, ya, mungkin saja perguruan tinggi. Nah, jika mereka tidak dapat mengendalikan emosi, ya, saya tidak tahu juga. Tetapi dari penelitian yang saya pernah baca, ya, tidak menjamin mereka dapat berhasil tanpa mengendalikan emosi. Jadi mengendalikan emosi sangat penting di dalam pemuda remaja ya menjalani hidup, apalagi menjalani hidup di akhir zaman ini. Ya, diharapkan ya kalau bisa memang seorang pemuda remaja yang sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan, mereka memiliki intelektual, memiliki pengetahuan, tetapi diharapkan juga mereka menjadi pemuda remaja yang dapat mengendalikan emosi. Nah, itu yang diharapkan melalui pembelajaran agama. Jadi itu berhubungan juga dengan moral. Ya, berhubungan dengan moral. Sedangkan yang kelima, ya, dari 6 aspek perkembangan yang ada pada manusia, yang kelima adalah ya, aspek moral. Aspek moral diharapkan bagi peserta didik memiliki aspek moral yang baik demi menjunjung tinggi nilai dan moral yang baik sebagai umat pilihan Allah. Nah, sebagai umat pilihan Allah kita memiliki tanggung jawab. Ya, seringkali kita diharapkan hidup bermoral. Peserta didik yang saya kasih di dalam Tuhan melalui pelajaran agama, peserta didik diharapkan dapat memiliki moral yang baik. Dengan moral yang ada akan menjadi kita sebagai terang dan garam dunia di mana kita berada. Ya, itu yang kelima. Yang keenam adalah aspek spiritual. Aspek spiritual ditempatkan kepada urutan yang keenam. Ya, nah peserta didik diharapkan senantiasa mengenal dan menerapkan aspek spiritual dalam kehidupan dan memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan demi menjunjung tinggi tugas di dunia sebagai pengikut Tuhan Yesus. Itu dia. Jadi sangat penting peserta didik memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, apabila kita hidup setia di hadapan Tuhan, ada berkat khusus yang Allah siapkan bagi setiap pemuda remaja. Ya, itu dia. Nah, saya mau membacakan satu ayat firman Tuhan, yaitu yang terambil dari Amsal pasal 13 ayat 24 tentang pendidikan. Ya. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Yang diambil dari Amsal pasal 13 ayat 24. Jadi peserta didik yang dikasihi Tuhan, memang hari ini seorang guru tidak boleh memukul siswa, apalagi ya yang lebih hebat dari itu. Nah, bersyukur kalau siswa itu masih ditegur oleh seorang guru, ya artinya harus bersyukur karena teguran itu mendatangkan kebaikan.
membawa mereka memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Artinya kalau ditegur, itu masih ada Roh Kudus berbicara. Baik Bapak Ibu peserta didik yang dikasih Tuhan, mengakhiri pembelajaran dari 6 aspek bertumbuh menjadi dewasa ini, saya memberikan soal untuk dikerjakan sebagai evaluasi sampai di mana peserta didik sudah memahami materi yang disampaikan. Nah, soalnya sebagai berikut. Ini masih ada hubungan terus dengan bertumbuh menjadi dewasa. Soal yang pertama adalah, seorang remaja mampu menjalin hubungan dengan baik dan benar walaupun berbeda usia, pendidikan, kedudukan, merupakan ciri dari aspek titik-titik. Jawaban A, emosi, B, jasmani, C, sosialisasi, D, sosial, E, interaksi. Ya, itu pilihannya. Nah, jawabannya adalah D, sosial. Ya, kenapa jawabannya sosial? Seorang remaja mampu menjalin hubungan dengan baik dan benar walaupun berbeda usia, pendidikan, dan kedudukan. Artinya dia dapat menjalin hubungan sosial dengan siapa saja. Itu jawabannya D. Baik, pertanyaan yang kedua adalah, mampu mengendalikan perasaan dengan cara yang tepat dan ditujukan kepada orang yang tepat adalah ciri sudah dewasa dari aspek titik-titik. A, emosi, B, emosionalisme, C, fisik, D, intelektual, E, sosial. Ya, di mana jawabannya? Jawabannya adalah A, emosi. Ya, pembahasannya adalah mampu mengendalikan perasaan dengan cara yang tepat dan ditujukan kepada orang yang tepat adalah ciri sudah dewasa dari aspek emosi. Ya, itu jawabannya A. Ya, peserta didik diharapkan dapat mengendalikan emosi dikala dia diperhadapkan dengan persoalan-persoalan dalam pertumbuhannya. Itu dia. Sedangkan soal yang ketiga adalah, supaya remaja Kristen dapat berpikir dengan bijaksana dan berhikmat dalam aspek fisik, diperlukan hal-hal sebagai berikut. Kecuali A, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, D, melatih pengetahuan dan keterampilan, C, berolahraga. Nah, kata kunci dari nomor 3 adalah berpikir dengan bijaksana dan berhikmat dalam aspek fisik, diperlukan hal-hal sebagai berikut. Ini ada kata kecualinya. Artinya yang bukan. Ya, yang bukan di sini adalah jawabannya D, melatih pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau yang A, tidur yang cukup, B, istirahat yang cukup, C, makanan yang bergizi, E, berolahraga, itu yang mendukung pemuda remaja untuk dapat berpikir dengan bijaksana dan berhikmat. Baik, lanjut ke soal nomor 4.
Ini salah satu untuk mengetes kemampuan peserta didik dikala kita sudah mengakhiri pembelajaran daripada pelajaran bertumbuh menjadi dewasa. Pertanyaan yang keempat adalah memiliki hubungan yang baik dengan Allah serta berbuat baik kepada semua orang dan bersyukur atas apa yang dimiliki merupakan ciri-ciri sudah dewasa dari aspek titik-titik. A. Takut akan Tuhan. B. Spiritual. C. Karakter remaja Kristen. D. Berpikir positif. E. Sosial. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah spiritual. Karena ini sesuai dengan aspek ke-6 dari materi yang kita pelajari. Ya, yaitu memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Artinya hubungan baik kita dengan Allah yaitu spiritual. Ya, itu dia. Ya, diharapkan para siswa-siswi melalui pembelajaran agama bertumbuh menjadi dewasa. Mereka bukan hanya bertumbuh menjadi tinggi dan berat badan, tapi diharapkan juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Inilah yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Ya, baik, soal yang terakhir untuk mengetahui sampai di mana kemampuan peserta didik menguasai, memahami pembelajaran yang sudah diberikan adalah nomor 5, pesan Allah dalam Alkitab untuk menjaga kekudusan pada masa pubertas seseorang yaitu terdapat dalam Injil. A. Markus pasal 5 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. B. Lukas pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Markus pasal 10 ayat 10 sampai ke-11. Lukas pasal 13 ayat 3. E. Matius pasal 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu Matius pasal 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Ya, pemuda remaja, para siswa yang dikasihi Tuhan, inilah materi yang dapat disampaikan. Biarlah melalui soal-soal ini memacu peserta didik untuk mereka senantiasa giat belajar, mempelajari, bertumbuh menjadi dewasa. Inilah yang dapat disampaikan. Berharap peserta didik tetap hidup setia di hadapan Tuhan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.